Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang postulat segitiga kongruen ya dalam materi kesebangunan dan kekongruenan. Kekongruenan kita akan lebih fokus atau lebih perbanyak di postulat segitiga ini atau bentuk segitiga. Oke, kita simak. Oke. Materi ini adalah teman-teman atau siswa harus ya bisa menggunakan postulat yang manakah? Nanti ada SSS, SAS, ASA, AAS. Apa sih itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video ini ya. Oke. Artinya perlu memahami apa sih kongruenan itu? Kongruen itu adalah apabila terdapat dua bangun yang identik ukuran dan bentuknya sama ya, ukuran dan bentuknya sama. Oke. Nah, kita akan pelajari hari ini postulat SSSS atau disebut sebagai sisi atau sisi sudut ya. Kita lihat postulat yang pertama. Oke. Makna dari kongruen dulu yang harus kita pahami bersama. Makna kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen ya. Dikatakan kongruen apabila bentuknya dan ukuran pada segitiga tersebut sama. Oke. Di sini simbol dari kongruen dituliskan dengan bentuk sama dengan di atasnya dikasih seperti gelombang gitu ya. Ada gelombang sama dengan di bawahnya. Oke, sehingga di sini segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga DEF. Ini DEF. Oke, ya dibaca. Kalau kita lihat di sini segitiga ABC identik ya sama dengan segitiga DEF, maka disebut sebagai kongruen. Baik bentuknya dan ukurannya. Jadi kata-kata kongruen di sini adalah acuannya adalah bentuk bangunnya sama, bentuk dan ukurannya sama. Rapi sebentar. Kita hapus dulu. Oke. Ya, bentuk dan ukurannya yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, segitiga ini dikatakan kongruen ya, yang sebelah kiri ya. Ya, bentuknya sama, ukurannya sama. Untuk yang contoh sebelah kanan, dia tidak kongruen. Meskipun satu, bentuknya nggak sama yang bagian yang atas. Yang di bagian orange ini, ya, bentuknya nggak sama, maka dia tidak kongruen. Di bagian bawah, dia bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Maka dia tidak kongruen. Oke. Oke, kembali ke sini. Oh, ini bentuknya antara ini dan ini nggak sama. Ini kan tinggal diputar aja ya, tadi cerminkan. Tapi secara bentuk segitiga sama, siku-siku, dan dimana ukurannya sama. Oke. Nah, sehingga di sini kita perlu memperhatikan dengan beberapa informasi sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian itu bagaimana? Adalah ketika kita membandingkan dua kondisi bentuk, sisi-sisinya itu bersesuaian. Ya, contoh kalau saya di sini yang di bagian bawah ini dengan bagian yang di bawah, sebelah kiri dengan sebelah yang kiri. Tapi kalau yang ini pinggir yang di sini dengan pinggir yang sisi miringnya. Oke, kita harus bisa menentukan kata kuncinya memang pada sisi-sisi yang bersesuaian kita bisa bandingkan atau kita pasangkan. Oke, sisi terapit. Sisi terapit itu apabila ada dua sudut segitiga, ya artinya nih sisi yang diapit oleh dua buah sudut gitu. Kalau sudut terapit maksudnya adalah sudut yang diapit oleh dua sisi.
Oke. Di sini ada 4 postulat ya. Postulat S, triple S atau sisi, kemudian SAS, sisi, sudut sisi. Oh, bukan SSS singkatannya, bukan. A itu kita ambil dari bahasa Inggris, angle ya, sudut. Kemudian postulat ketiga adalah ini asa, angle, sudut sisi sudut ya. AAS, sudut sisi ya. Oke, sekarang kita akan dalami masing-masing postulat. Oke, kalau kita lihat di sini, maka postulat yang memenuhi adalah GHI. Ini GHI ya. Coba saya buat I misalnya. Ini tadi ini I harusnya ya. Ini I, ini G. CKL. Nah, di sini kita menggunakan postulat SSS berdasarkan gambar yang diketahui, di mana nanti ini penulisannya adalah GH itu sama dengan JK. Kemudian HI itu sama dengan KL. Yang terakhir adalah GI sama dengan JL. Karena ini sama semua berdasarkan informasi yang diberikan pada gambar atau pada soal, maka kedua segitiga ini kongruen berdasarkan postulat sisi. Postulat sisi sudut sisi ini contohnya diberikan ya, berarti kalau berdasarkan gambar ini MNO, berarti ini M ya, MNO PQR. Nah, dari sini kalau kita buat pasangan penulisannya, buktinya adalah MN itu sama dengan PQ. Dari mana? Dari informasi gambar ya. Kemudian sudut N sama dengan sudut Q. Yang terakhir adalah NO sama dengan QR sisinya. Maka postulat sisi sudut sisi. Nah, di sini kita katakan VWX ini W berarti. Oke. Sudut sisi sudut berdasarkan yang diberikan ya. Sehingga penulisannya bagaimana? Maka kita tulis sudut T sama dengan sudut W. Kemudian TU, sisi TU sama dengan WX. Satunya adalah sudut U sama dengan sudut X. Artinya penulisan penunjukan ini menjadi wajib ya. Kita menunjukkan kalau dia ukurannya sama. Kok bisa ini? Dari informasi yang diberikan. Nanti kita akan lihat di latihan soal. Postulat yang keempat, AAS, sudut-sudut sisi. Ya, sudut-sudut sisi. Oke. Sehingga penulisannya kita adalah sudut B sama dengan sudut E. Kemudian sudut A sama dengan sudut D. Sisi AC sama dengan sisi DEF. Ini F berarti sama dengan DF. Oke, sudah kita pahami 4 postulat ini. Apa saja tadi? Kita coba masukkan dulu ya. Yang pertama adalah triple S, sisi. Yang kedua adalah SAS, sisi sudut sisi. Yang ketiga adalah ASA, sudut sisi sudut. Yang keempat adalah AAS, yaitu sudut sisi. Oke. Nah, sekarang kita lihat manakah yang kongruen. Kalau kita lihat di sini, kita cari ya bentuknya. Kita tuliskan, oh sudut A di sini sama dengan sudut
Z. Sisinya AC sama dengan XZ. Oke. Sama dengan XZ. Baru sudut C sama dengan sudut X. Kalau kita lihat ini, dia kongruen berdasarkan ya sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut itu adalah asa. Nah, sedangkan yang ini diketahui sudut D sama dengan sudut T, sudut E sama dengan sudut U, sudut DEF berarti F sama dengan sudut V. Dia tidak kongruen karena tidak terdapat postulat ini. Ini kan berarti A. A itu tidak ada postulatnya, maka dia tidak kongruen. Belum pasti kongruen. Oke. Yang ini kalau kita lihat berarti ini kongruennya. Kita buat pasangannya H dengan R, C dengan C, GC dengan CS. Berarti ini adalah AAS. Ya. Sudut sisi. Oke. Yang ini kita lihat hanya ada informasi. Kita buat yang sama ya. KLM ini berarti. Oke. Kita buat informasinya. Sudut K sama dengan sudut Q. Oke. Sini ada tanda siku-siku. Oke. Kemudian ada sisi LM ya, LM sama dengan sudut PQ. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini jelas tidak kongruen. Kenapa? Sudut K ini di depannya sisi ini ya, di sudut yang satu ini merah ini, di depannya adalah dengan tanda 1. Sedangkan dengan tanda yang sama ini adalah garis 2. Maka ini tidak kongruen. Penulisannya adalah sama dengan layar dicoret. Oke. Lanjut. Tidak ada postulat yang dapat menentukannya. Betul, ini tidak kongruen kata-katanya. Tidak ada postulat, tidak ada postulat, maka ini adalah asa, ini AAS. Oke, sip. Kita lanjut. Periksa jawabanmu. Nah, ini teman-teman ya, kalian wajib mencoba terlebih dahulu. Coba dulu ya. Dicoba manakah yang kongruen. Coba ditentukan mana yang kongruen. Oke. Sudah? Coba ya. Jadi ketika kalian mencoba, ini di pause dulu videonya, di pause, coba kerjakan dulu, kemudian nanti simak pembahasannya. Ya. Untuk menguji pemahaman kalian. Oke. Jawabannya yang pertama adalah kongruen dengan SAS. Ya. Sisi sudut sisi. Tidak ada postulat yang dapat menentukan kongruennya. Oke. Kongruen dengan sisi. Kongruen dengan AAS. Yang mana ini? Ya. Untuk yang ini, kalau kita pecah ya, teman-teman bisa pecah. Sudut U akan sama dengan sudut R. Kemudian, sudut T akan sama dengan sudut V. Di mana di sini selanjutnya adalah TV sama dengan TV, yaitu pada garis yang berhimpit ini. Ya. Oke. Terima kasih kalian sudah belajar tentang postulat
kongruen. Terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.